guys, jadi ini gua baru kedatangan barang yang udah gua tunggu dari kemarin. Kalau teman-teman udah lihat judulnya pasti udah tau lah barangnya apa ya. Terus kenapa harus beli? Kenapa baru belinya sekarang? Karena duitnya baru ada sekarang. Baru tega ngeluarin duit segitu. Jadi ini gua beli harganya 5.550.000. Tapi dapat cashback seharga 277.000 dari OVO. Jadi ini belinya di Tokopedia. Dapat cashbacknya 277 kalau pakai OVO. Tapi kalau nggak pakai OVO nggak dapat ya. Jadi harus pakai OVO. Nah ini langsung gua buka. Terus kenapa belinya Oculus 2? Karena Oculus 1-nya katanya sudah di discontinue. Terus harga Oculus 1 yang second sama Oculus 2 yang baru harganya mirip. Jadi mending gua ngambil Oculus 2. Walaupun Oculus 1 sebenarnya layarnya AMOLED ya, kalau yang ini LCD. Tapi ini katanya lebih bagus di prosesor sama di resolusinya. Jadi langsung aja. Tret. Wow. Ini kalau buat gua termasuk barang yang mahal karena ini tersier sih termasuknya. Kalau gua beli handphone masuknya masih lebih murah. Kenapa? Karena handphone yang lama gua jual, gua bayarin ke yang baru. Kalau ini benar-benar cuman ya ini aja. Harus langsung keluar duit cuman buat ini, nggak ada yang bisa dijual lagi. Sini ada segelnya. Jadi kayaknya dipelorotin. Wow, Oculus isinya seperti ini. Ini kalau teman-teman tahu ini kemasannya lebih kecil dibandingin Oculus yang ke-1. Tapi ininya lebih gede tangannya. Mungkin kedepannya gue bakalan bikin channel tentang game-game Oculus kali ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton, di subscribe dulu channel ini. Nantinya kedepannya bakalan bahas tentang Oculusnya. Seperti ini. Dapatnya kepala, tangan 2. Ini gua nggak tahu buat apa ini. Ini buat kacamata. Jadi kalau teman-teman pakai kacamata bisa tambahan ini buat ada space-nya. Terus di sini ada, ini udah kosong ya. Cuma gitu doang. Ini apa ya? Oh, ganjel doang. Ini isinya adalah kayak kabel deh. Oh iya, kabel sama charger. Kenapa ininya strip 2 gini ya? Ini berarti barang Cina dong. Kayaknya barang... Kenapa ya? Padahal kan bukan dari Cina nih, tapi ininya kok... Ininya Cina ya? Ininya C2C. Jadi kalau mau colok komputer, kalau komputer nggak punya C, katanya bisa pakai yang punya handphone. Kalau buat mindahin data aja. Tapi kalau misalnya buat main Oculus Link gitu nggak bisa, harus pakai yang C2C. Sudah, isinya cuma ini aja. Nah, tadi unboxing tuh udah 3 hari yang lalu. Jadi gue udah mainin 3 hari. Alasan pertama kenapa gue beli Oculus ini, karena buat ini, biar berolahraga. Gue tujuannya ini mau buat olahraga, karena kan gue di rumah berat badan naik terus, apalagi PSBB nggak bisa kemana-mana, pandemi, kerjaan juga makin dikit. Jadi ini buat olahraga. Nah nanti gue kasih lihat game-game yang buat olahraga, yang bisa buat mengolah badan tuh apa aja. Sebenarnya nggak olahraga banget lah. Terus kenapa gue belinya baru di tahun ini? Ini kan sebenarnya udah ada dari tahun kemarin, cuma dari Oculus 1 dulu. Ini Oculus 2 yang baru. Nah tadi alasannya pertama gue beli yang kedua karena yang pertama udah discontinue, kalau dijual lagi pasti rugi. Dan yang ini harganya lebih murah keluar dari sananya. Kenapa bisa lebih murah? Karena kita harus login ke Facebook, katanya ada data yang diambil dan lain-lain lah ya, itu
Kalian bisa cek sendiri kebenarannya. Jadi ini lebih murah jatuhnya. Dan dulu Oculus 1 itu dengan harga normal di 6-7 juta, akhirnya karena barangnya tidak ada itu jadi 10-12 juta. Dan gue udah nggak kepikiran buat beli lagi karena harganya udah nggak masuk akal menurut gue. Kenaikannya bisa udah hampir 2 kali lipat. Nah begitu keluar Oculus 2 ini harga di sana kan $300. Berarti kalau kesini harusnya 4,5 juta kalau hitungan kasar ya, di dolar 15.000. Dan ini 5,5, berarti kan kurang lebih mereka ambil untung 1 juta lah si penjualnya. Tapi kan sebenarnya udah ada ongkos kirim dari luar negeri ke Indo dulu kan. Jadi menurut gue dengan mereka ngambil untung segitu ya make sense lah. Karena mereka kan toko dagang pasti ngambil untung. Cuman keuntungan segitu tuh menurut gue make sense banget dan tidak apa-apa gitu, masih masuk akal. Terus alasan lainnya gue ngambil Oculus 2 ini adalah si sticknya ini. Karena ini udah generasi yang baru, bentuknya lebih besar. Jadi di tangan gue gripnya lebih enak. Terus ini katanya sensornya lebih bagus, sudah diperbaharui. Haptiknya, getarnya katanya lebih bagus juga, lebih getar. Terus si hemat baterainya katanya ini lebih hemat, bisa sampai 2 kali lipat menurut info yang beredar ya. Nah untuk si kepalanya sendiri, sebenarnya kalau dari secara layar dalamnya, layar ini kan ada layarnya di dalamnya, lebih bagus Oculus 1 karena OLED dan lebih mahal. Jadi ya kalau gelap bisa lebih gelap. Kalau ini nggak segelap itu, tapi yang dia kasih keuntungannya adalah prosesornya lebih tinggi dan fresh rate-nya lebih tinggi juga. Ya kalau fresh rate tuh, kalau teman-teman bingung apa fresh rate, kurang lebih yang saya tahu adalah kalau misalnya teman-teman zaman dulu nyorot ke TV itu kan TV-nya naik gitu ya. Jadi itu sebenarnya sistemnya kan layarnya ada gambar yang berubah ke atas gitu kan. Nah kalau fresh rate-nya makin tinggi itu makin cepat. Jadi TV-TV sekarang udah nggak kelihatan tuh ada frame rate begitunya. Nah ini katanya lebih tinggi. Jadi semoga bisa mualnya dikurangi katanya begitu. Lebih tidak mual katanya. Terus kalau teman-teman lihat si bagian kacanya, ini jaraknya lebih dekat ke mata. Jadi kelebihannya adalah teman-teman merasa si item-item di pinggirnya tuh lebih sedikit ketika dipakai, nggak terlalu jauh dari mata. Tapi kekurangannya adalah kalau terlalu dekat ke kita melirik ke atas atau ke bawah gitu ya, ke sekitar itu tulisan jadi lebih gampang buram karena dekat sekali jaraknya. Jadi si lensanya itu tidak bisa menanggulangi itu. Jadi kalau kita ngelihat mau jelas terus, sebisa mungkin jangan terlalu banyak melirik, tapi lebih banyak gerakan kepalanya. Nah, untuk baterainya sendiri, ini katanya sih kuatnya 2,5 jam. Untuk si alatnya ini kan Android sih sebenarnya. Gua cek baterainya itu 3500. Dan kalau dipakai, ini cuma cukup 2,5 jam. Dan menurut gua itu salah satu kekurangan. Kenapa? Karena kalau kita main game kurang lebih sejam lah ya. Sejam itu udah langsung 50%. Jadi colok lagi nih. Kayak sekarang kan lagi dicolok nih. Colok lagi. Tapi sebenarnya kalau teman-teman dipakai buat nonton YouTube gitu sih sebenarnya nggak usah dicabut, juga sambil dicolok dipakai itu bisa. Jadi ini nggak usah cabut pasang kalau misalnya untuk nonton. Tapi kalau untuk main game mau nggak mau dicabut. Nah banyak orang yang ngakalin dan produsen dari sana itu ngasih solusinya adalah strapnya diganti pakai yang ada power banknya. Nah kalau teman-teman mau ngirit sih ya pakai power bank aja, colok sini. Tinggal power banknya ngakalin nih, naruhnya di mana? Mau di belakang sini kah? Atau yang di strap ke tangan kah? Atau dikalungin kah? Itu gimana teman-teman? Cuman kelebihannya kalau nggak dikabelin gini adalah pergerakan kita itu jadi lebih leluasa. Jadi kalau main game itu nggak takut, wah kabelnya nanti ketarik. Nah kayak gitu nggak ada. Jadi semuanya serba leluasa. Oh ya, satu lagi katanya ini suaranya dibanding Oculus 1 katanya ini lebih bagus. Suara yang di pinggir sini ya. Ini keluarnya dari pinggir sini ada lubang, katanya lebih bagus. Nah yang dikurangin adalah ini beratnya, bobotnya lebih kecil daripada Oculus 1. Terus si ininya, build quality-nya, si strapnya yang ke satu itu dapat ada kayak karetnya. Kalau yang ini cuman kain aja, apa karet langsung ya. Kalau yang itu ada kalau ini kayak tali kolor. Kalau yang itu karet, strapnya karet, terus di sininya ada pernya, jadi bisa ditarik ngek gitu.
yaitu preferensi lebih cocok mana. Cuman kalau reviewer sih kebanyakan pakai Oculus 2 ya. Gua nggak tahu itu karena mungkin mereka di endorse, jadi mau nggak mau pakai Oculus 2 lah gitu. Dan secara harga kan lebih murah, lebih ringan ininya, sama ininya lebih, si handling controllernya lebih sensitif, katanya sih begitu. Oke, jadi siapa sih yang harusnya beli Oculus Quest ini? Pertama sih yang punya uang lebih ya, karena untuk harganya 5.500.000 atau di 6 juta lah sekarang, kurang lebih 6 juta kurang. Ini kan suatu barang yang tersier, jadinya kalau teman-teman maksain beli juga buat apa? Karena mungkin tidak akan menghasilkan kalau teman-teman tidak disewakan bikin booth tentang ini ataupun bikin channel YouTube tentang ini gitu. Jadi ini benar-benar barang tersier. Dan yang paling diuntungkan adalah orang-orang yang suka multimedia. Kenapa? Karena nonton YouTube atau Netflix ataupun film bioskop gitu ya, yang teman-teman biasa bajak itu. Nah, itu lebih enak di sini karena layarnya bisa besar, bisa kecil gitu. Terus semuanya suaranya enak, semuanya gelap, jadi enak. Untuk yang multimedia, untuk gamer, suatu hal yang baru karena gerakannya itu bisa 6 kamera movement gitu ya, 6 movement kita pindah-pindah gerak juga dia ngikutin semua. Jadi ini suatu hal yang baru. Nah, setahun sih sebenarnya udah lama juga. Cuman untuk yang benar-benar tanpa kabel itu baru ini Oculus 1 dan Oculus 2. Dan ini baru keluar setahun gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang mau beli bisa cek aja di toko-toko online. Cuma kalau gua cek sih yang murah itu memang di Tokopedia. Nggak tahu kenapa, karena di toko lainnya tuh agak-agak mahal. Tapi pastikan dulu sellernya di chatting yang benar dan bukan pre-order. Karena kalau pre-order nunggu barang lagi. Tapi cek aja yang udah ada, terus harganya di berapa. Kalau masih di bawah 6 juta, menurut saya itu masih worth it. Nah, ini saksiin aja kelebihan-kelebihan gua waktu lagi main ya. Are you afraid of the dark?
itu aja video ini. Bye.